Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paris Tegar Wicaksono dan kedua rekan saya Syahla dan Hani. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang belajar dan pembelajaran di luar negeri. Pokok bahasan untuk materi kali ini adalah yaitu yang pertama sistem pendidikan dan gaya mengajar di Finlandia, 2. Sistem pendidikan dan gaya mengajar di Singapura, 3. Sistem pendidikan dan gaya mengajar di Jepang. Finlandia. Negara Finlandia berkeyakinan pendidikan yang baik tidak terletak pada hasil yang baik. Oleh karena itu, standarized test hanya sebagai patokan, namun bukan landasan. Karena standarized test hanya menghabiskan biaya negara bermiliar-miliar setiap tahun untuk membuat soal ujian. Namun, hanya beberapa individu saja yang bermutu. Sistem pendidikan di Finlandia. Jika di negara-negara maju memberlakukan standarized test atau untuk mengukur kemajuan siswa di sekolah, Finlandia tidak melakukan hal ini. Sebab sistem pendidikan Finlandia berkeyakinan kemampuan murid tidaklah sama. Jadi melakukan tes baku untuk semua murid sama sekali tidak menghasilkan mutu pendidikan yang baik. Kemudian learning community, yaitu menggabungkan guru sebagai pendidik, siswa sebagai anak didik, dan masyarakat sebagai bagian dari pendidikan, sehingga kolaborasi ini yang membuat pendidikan lebih unggul karena semua merasa bertanggung jawab akan proses pendidikan. Kemudian, sistem pendidikan di Finlandia juga tidak membebankan siswa melakukan banyak PR atau tugas. Jika dibandingkan dengan Amerika yang membebankan siswa melakukan homework selama 2-3 jam per hari, maka Finlandia hanya memberlakukan maksimal 30 menit per hari. Wajib belajar 9 tahun, membiasakan literasi minimal 1 buku per minggu, lebih mengedepankan proses pembelajaran. Dalam 1 tahun, waktu belajar di sekolah hanya 190 hari. Kemudian ada bimbingan bagi siswa yang sulit belajar. Dan yang terakhir adalah tidak memisahkan sekolah dasar dan lanjutan. Gaya mengajar di Finlandia. Yang pertama, guru menggunakan metode yang menyenangkan sehingga murid nyaman di kelas. Yang kedua, mengurangi mengajar dengan metode ceramah dengan 40% guru dan 60% siswa. Dan yang terakhir, menekankan pentingnya waktu bermain. Sistem pendidikan dan gaya mengajar guru di Singapura. Suatu sistem pendidikan dapat menentukan keberhasilan dari hasil yang kita inginkan. Sistem pendidikan. Yang pertama, standar dan kurikulum. Kementerian Pendidikan Singapura mengawasi perkembangan kurikulum nasional yang mencakup hasil yang diinginkan. Hasilnya berupa keterampilan hidup, pengetahuan mata pelajaran, dan pengetahuan disiplin, yang disusun dalam 7 inti dan nilai, yaitu pengembangan karakter, keterampilan manajemen diri, keterampilan sosial dan kooperatif, literasi dan numerasi, keterampilan komunikasi dan informasi, keterampilan berpikir kreatif, dan penerapan pengetahuan. Khusus pendidikan dasar, kurikulumnya lebih difokuskan pada pengetahuan bahasa Inggris, bahasa ibu, dan matematika. Dan beberapa elemen kurikulum tambahan seperti pendidikan kewarganegaraan dan moral, pelayanan pastoral, dan bimbingan karir. Penilaian dan kualifikasi. Guru melakukan penilaian secara informal dan sesuai dengan pekerjaan siswa di kelas maupun di luar kelas. Bagi siswa kelas akhir sekolah dasar, semua siswa mengikuti Primary School Leaving Examination atau PSLE, yang mana PSLE ini merupakan ujian meninggalkan sekolah. Yang pendidikan yang pertama ada kindergarten school atau taman kanak-kanak. Pendidikan ini bersifat sukarela atau tidak wajib. Yang kedua primary school atau sekolah dasar, yang ditempuh selama 6 tahun dan melakukan PSLE untuk melanjutkan ke tingkat secondary school. Yang ketiga secondary school atau sekolah menengah pertama yang dibagi menjadi 4 jalur. 1. Special atau Express Course, yaitu pendidikan 4 tahun yang diakhiri dengan Singapore Cambridge General Certificate of Education atau GCE O-Level Examination.
Dua, normal atau academic course yaitu pendidikan 4 tahun untuk menuju GCEN level examination yang kemudian diadakan 1 tahun tambahan untuk mempersiapkan O-level di secondary 5. Yang ketiga ada normal atau technical course yaitu 5 tahun pendidikan yang diakhiri dengan GCEN level examination. Yang terakhir ada Integrated Program atau IP course untuk siswa yang pasti akan melanjutkan ke tingkat universitas. IP merupakan gabungan dari secondary school dan junior college sekaligus tanpa ujian nasional di pertengahan IP atau GCE O-Levels. Pada tahap ini, siswa yang seharusnya mempersiapkan GCE O-Level Examination dialihkan untuk memperluas pengalaman mereka. Yang keempat, ada junior college atau setara dengan sekolah menengah atas. Siswa dipersiapkan untuk mengikuti GCE A-Level selama 2 tahun untuk melanjutkan ke universitas. Yang terakhir ada universitas. Tingkat ini ditujukan untuk mendalami profesi seseorang ke depannya. Gaya mengajar guru di Singapura. Guru menerapkan pendekatan fleksibel sesuai dengan keinginan siswa dan menggunakan metode pembelajaran problem solving, kerja proyek, kerja kelompok, presentasi, dan melatih kreativitas. Jepang. Di Jepang, hanya dengan belajar seseorang mampu memperbaiki kehidupannya. For your information, sebagai contoh, dulu ketika Perang Dunia Kedua, pemerintahan Jepang sebelum menanyakan berapa jumlah rakyat yang tersisa, mereka lebih mementingkan menanyakan berapa guru yang tersisa, karena belajar sangat penting untuk mengubah kehidupan selanjutnya untuk menjadi negara yang lebih baik. Prinsip pendidikan. Prinsip-prinsip ini merupakan dasar dari sistem pendidikan negara Jepang. Pertama, legalitas. Pendidikan di Jepang tetap mengedepankan aturan hukum dan melegalkan hak setiap individu untuk memperoleh pendidikan tanpa mendiskriminasi siapapun. 2. Administrasi yang demokratis. Negara memberikan kesempatan kepada siapa saja untuk memperoleh pendidikan dengan biaya yang sangat terjangkau. 3. Netralitas. Pendidikan di Jepang diberikan kepada setiap warga dengan tingkat pendidikan masing-masing dengan mengedepankan pandangan persamaan derajat setiap siswanya tanpa membeda-bedakan dari segi apapun. 4. Penyesuaian dan penetapan kondisi pendidikan. Dalam proses pengajaran memiliki tingkat kesulitan masing-masing yang disesuaikan dengan tingkatan pendidikan yang ditempuh oleh para siswa. Kelima, desentralisasi. Penyebaran kebijakan-kebijakan pendidikan dari pemerintah pusat secara merata kepada seluruh sekolah yang ada di negara Jepang, sehingga perkembangan kemajuan sistem pendidikan dapat diikuti dengan baik. Sistem pendidikan. Sistem pendidikan di Jepang based on family education. Pendidikan di Jepang tidak mengenal kelas akselerasi. Dalam 1 tahun, waktu belajar di sekolah selama 240 hari. Di Jepang menekankan pentingnya self-disiplin dan etika kerja keras. Pada sekolah menengah menerapkan sistem full-time course. Wajib belajar selama 9 tahun. Sistem persekolahan yaitu 6-3-3-4, di mana 6 tahun untuk SD, 3 tahun SMP, 3 tahun SMA, dan 4 tahun untuk pendidikan tinggi. Tidak adanya ujian selama 3 tahun pertama di SD karena lebih mementingkan pada pendidikan mental dan juga karakter peserta didik. Setelah itu, di Jepang mewajibkan pemakaian seragam untuk siswa sekolah dasar hingga menengah. Jadi, bagaimana mengajar ala Jepang? Pertama, ada trial error, di mana selalu adanya perubahan cara mengajar agar tidak menimbulkan kejenuhan. Kedua, lesson study. Adanya penelitian bertujuan untuk memotivasi siswa belajar mandiri secara berkelompok, namun tetap didampingi oleh guru. 3. Wajib literasi. Setiap siswa diwajibkan membaca selama 10 menit sebelum pelajaran dimulai. Untuk bukunya dapat buku pelajaran ataupun buku non-pelajaran.
Keempat, siswa aktif. Keterlibatan siswa dalam pembelajaran, baik mencari informasi ataupun diskusi, dituntut secara aktif untuk mengikuti prosesnya pembelajaran di kelas. Thanks for your attention. So, join our discussion at the class. Kalau punya pertanyaan boleh dipersiapkan sekarang. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.